Rekan-rekan, selamat pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nam Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Leluhur. Rekan-rekan, kalau kita lihat di minggu kemarin kita berbicara mengenai kawasan. Pasti banyak hal-hal yang menarik. Kenapa sih harus ada regions? Kenapa harus ada regionalism? Kenapa harus ada region? Nah, ini bisa kita lihat di definisinya si Sastra Buddha ini 2009 mengenai definisinya. Ada namanya entitas geografis. Kalau ism itu lebih ke pahamnya, proses politiknya, dan regionalis adalah indikasi perbedaan dari unit-unit geografis yang ada, kayak pulau, daratan, batas-batas negara, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa lanjutkan ke Mary Farrell. Mary Farrell itu lebih lugas berbicara di tataran ada namanya teritori, ada internal system, region, sama individual states. Dengan regionalismnya, cara pandang politiknya, dia lebih melihat ada soft regionalism, mengenai kesadaran regional, atau kesadaran sebagai sebuah komunitas dalam satu regional, dan hard regionalism, entitas regional yang sudah diformulasikan menjadi sebuah ketetapan antar negara, menjadi komunitas yang sudah ada nama komunitasnya, sudah ada pemimpinnya, sudah ada struktur, dan seterusnya. Dan terakhir, regionalisasi. Kalau dalam isu keamanan, respon entitas regional untuk menghadapi konflik yang efeknya meluas. Salah satu konflik yang sangat hangat, ya ini masih konflik lebih tepatnya konflik di Myanmar dan konflik politik di Laut Cina Selatan. Jadi keterlibatan dan interaksi antar regional itu sangat penting. Makanya kalau kita lihat sebagai ASEAN sebagai sebuah regional yang sudah ajak di hard regionalism, menurut Mary Farrell, sangat anomali karena tidak hanya menegasikan atau memisahkan antara perlindungan antar negara atau intervensi supaya regionnya stabil, kawasan stabil, tapi lebih memilih untuk diam dan memancing power di luar dari kawasan untuk masuk dan ikut campur. Regionalisme sendiri bukan barang baru, karena sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama tahun 1930, yang awalnya itu state-centric ya, berpusat pada negara, lalu berubah yang tadinya masih kerjasama internasional dan transnasional masih rendah, dan kerjasamanya berbasis dengan sekutu maupun fakta pertahanan antara blok timur, blok barat, antara dari blok Axis ya, blok sentral dengan blok sekutu Allied. Lalu ada perubahan di Liga Bangsa-Bangsa yang mendorong regionalisme di akhir Perang Dunia Kedua. Regionalism as Southern Movement for Developing Country. Kenapa Southern Movement? Ada namanya Konferensi Asia Afrika. Ini sebenarnya regionalisme yang sangat luas maknanya, karena di sini melihat bahwa negara-negara Asia Afrika itu negara-negara yang ratusan tahun sudah terjajah oleh kolonialis Eropa dan Amerika. Perlu lihat juga bahwa gerakan ini merupakan gerakan selatan, gerakan bumi bagian selatan juga yang ingin beranjak bangkit, mempersatukan negara-negara yang baru merdeka dari para kolonialis untuk maju dan berdiri menentang para tuan-tuannya atau para pencengkeramnya dahulu. Dan di akhir Perang Dingin, the end of the Cold War, kerjasama regional kembali fokus pada ekonomi dan keamanan. First wave-nya tahun 45 sampai 65. Jadi dari UN ada GATT. GATT ini adalah salah satu komunitas internasional mengenai trade, mengenai perdagangan. Nanti ini akan menjadi cikal bakal dari WTO atau WTO, World Trade Organization. Mencegah kebangkitan konflik sosial, politik, ekonomi yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, 1939. Supaya negara-negara ini yang negara-negara antar negara satu kawasan atau beda kawasan itu lebih aman.
Jadi dengan tipe multi-purpose, punya tujuan yang macam-macam, security alliance, ya, jadi ada kerjasama dan perhimpunan keamanan dan pertahanan, dan terakhir soal ekonomi. Second wave-nya adalah semenjak tahun 65 sampai tahun 85. Jadi responnya lebih ke dominasi superpower. Waktu itu ada Soviet dengan Amerika Serikat yang sekutu. Umumnya terbangun atas di antara negara-negara berkembang, negara-negara yang tadi postkolonial, negara-negara yang tadi baru bangkit dari carut-marutnya Perang Dunia Kedua, dan mencakup isu-isu suku regional, ya, masuk ke negara-negara tadi, gimana politiknya, gimana ekonominya, gimana budayanya, gimana pertahanan keamanannya, dan menekankan kepada self-sufficiency, yaitu jangan sampai ada negara-negara yang terlalu banyak bergantung dengan negara lain, ya, memenuhi kebutuhan dari internal sendiri. Terakhir adalah kerjasama regional. Di sini ada UN dengan GATT, General Agreement of Tariff and Trade. Sebenarnya nih GATT itu dibentuk supaya negara-negara tadi yang baru merdeka pasca Perang Kedua itu bisa berdagang dengan bebas dan dengan aktif, diamankan oleh segala macam negara dalam extra regional sama intra-regional. Lalu berubah di WTO, World Trade Organization, karena berpikiran bahwa kalau namanya sudah kerjasama perdagangan, ya satu dunia, nggak bisa lagi terpisah-pisah antar kawasan. The third wave-nya dari tahun 85 sampai sekarang ada namanya New Regionalism, respon negara terhadap perubahan ekonomi, politik, dan keamanan. Dan intensifying globalization, increasing possible economic integration. Jadi lebih berbicara kepada penyatuan ekonomi. Makanya nanti ada sekarang ada blockchain, sekarang ada namanya e-commerce, sekarang ada namanya free trade area. Ini untuk HI kawasan, seperti kita review pertemuan kedua, kita lihat pertemuan ketiganya. Oke. Yang betul, kalau di pertemuan ketiga itu yang kita belum pernah bahas adalah nomor 1, mengenai perluasan kawasan dan keanggotaan, cakupan isu dan aktivitas. Jadi presuppose eventual link between state and non-state actors. Jadi sekarang ada state yang bergerak, ada non-state. Non-state ada business entities, ada organization entities, an interlocking network of regional governance structures. However, despite a large and growing body of literature on transnational and sub-state movement, the state continues to play a predominant role. Jadi negara-negara itu kemarin memainkan dominan, role-nya itu sikapnya lebih dominan dalam kerjasama regional. Sekarang ada namanya non-state actors, ada namanya NMC, ada namanya organization non-state organizations, ada lebih ke actors yang non-state itu ada lagi manusianya, benar-benar kayak bisa lihatlah kenapa Elon Musk bisa ngomong ke negara lain. Elon Musk adalah individu, ada si Sergey Brin yang punya Google, ada Jeff Bezos yang punya Amazon, ada si Bill Gates yang punya Microsoft. Itu kan tokoh-tokoh yang non-state dan is an actor, manusia. Dia mewakili perusahaan, dia tidak mewakili negara juga. Jadi ini adalah salah satu isu aktivitas dari new wave of regionalism. Ada interest group dan di domestik, dan keputusan pemimpin politik dengan pemerintah. Domestik itu berarti paling bawah, paling mikro. Nanti naik ke internasional. Internasional sebenarnya gap ya, antara global. Jadi ekspansi dari aktivitas ekonomi, benefit soal kita ngomong keuntungan sama leverage, ada soal kekuasaan. Jadi apapun yang terjadi di internal satu negara yang punya pengaruh besar di kawasan, maka akan mengguncang regional itu sendiri, sekawasan ataupun global and international scale. Misalkan Amerika menurunkan suku bunganya, atau kita lihat Cina tiba-tiba menolak untuk mengekspor alat elektronik.
ke Eropa dengan Amerika, itu efeknya luar biasa. Jadi sumber-sumber regionalisme itu juga punya titik di domestik selain di internasional. I think menurut saya itu yang perlu kita bahas saat ini di pertemuan ketiga keempat ini. Nanti kita berbicara nanti ada mengenai perluasan kawasan, cakupan isu dan aktivitas di pertemuan berikutnya. Demikian rekan-rekan, saya buat ini singkat, padat, dan tidak bertele-tele karena saya harap materi-materi yang sudah saya taruh di e-learning bisa membantu kalian untuk lebih mengerti soal kawasan nanti. Saya sudah janji minggu depan, seperti janji saya membawa narasumber tamu di pertemuan kita yang kelima. Semoga bisa lebih membuka narasi kita dan membuka pengetahuan kita mengenai kawasan, dan tidak hanya dilihat dari sumber dari saya, tapi dari sumber lain yang lebih paham tentang ini. Demikian, wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya.